Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kita, yaitu di pelajaran kimia adalah ikatan kimia ya. Nah, oke, apa itu ikatan kimia? Jadi ikatan kimia itu adalah ikatan yang terjadi antar atom atau antar molekul. Ya, antar atom atau antar molekul. Tapi yang pertama perhatikan. Atom yang satu melepaskan elektron. Perhatikan tuh ya. Atom yang satu melepaskan satu elektron. Sedangkan atom yang lain menerima elektron. Jadi yang namanya ikatan kimia itu disebut dengan serah terima elektron ya. Nah, yang kedua, penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari masing-masing atom yang berikatan. Nah, itu diperhatikan. Jadi dalam ikatan kimia ada ciri-cirinya itu. Yang pertama, dia harus serah terima elektron. Yang kedua, bisa menggunakan penggunaan bersama pasangan elektron. Jadi diingat, dia harus pasangan elektron, bukan hanya satu aja. Kalau satu aja dia masih radikal namanya ya. Nah, yang ketiga, penggunaan bersama pasangan elektron dari salah satu atom yang berikatan. Nama tulisannya. Jadi penggunaan bersama pasangan elektron dari salah satu atom yang berikatan. Oke. Selanjutnya, tujuan dari pembentukan ikatan kimia. Yang pertama, agar terjadi pencapaian kestabilan suatu unsur. Itu yang paling penting. Jadi ikatan kimia itu terjadi untuk menunjukkan kestabilan pada suatu unsur. Karena yang namanya senyawa kimia itu di alam bebas tidak ada yang tunggal, tidak ada yang sendiri. Contohnya, di atom golongan 1A itu yang pertama kan ada hidrogen ya. Hidrogen itu dia kan merupakan gas bumi. Jadi gas itu hanya itu nggak ada di bumi itu yang dalam bentuk H saja. Dia pasti dalam bentuk H2 minimal. Nah, itu diperhatikan. Jadi nggak ada. Kenapa dia kalau H saja dia masih termasuk dalam kategori radikal, dia masih elektronnya belum berpasangan. Karena kan nomor atom H itu 1, elektron valensi atau elektron terluar dari H itu juga 1. Jadi atom H itu kalau misalnya dia belum berpasangan, dia akan radikal atau mencarilah pasangannya siapa saja yang sehingga dia dapat berpasangan membentuk suatu ikatan kimia. Mau dengan H itu sendiri menjadi H2 bisa. Makanya di alam ini yang ada itu H2, tidak ada H saja ya. Yang kedua, elektron yang berperan pada pembentukan ikatan kimia adalah elektron valensi. Nah, perhatikan itu, elektron valensi. Jadi apa itu elektron valensi? Elektron terluar, elektron terakhir dalam kulit dari setiap atom. Itu ditentukan dari apa? Dari namanya konfigurasi elektron. Kemarin sudah kita bahas ya, konfigurasi elektron. Yang ketiga, salah satu petunjuk dalam pembentukan ikatan kimia adalah dengan satu golongan unsur yang stabil, yaitu golongan 8A atau golongan gas mulia namanya. Jadi dikatakan kenapa semua unsur itu dalam membentuk ikatan kimia untuk mengarah ke proses kestabilan. Ya, untuk mengarah kestabilan. Jadi tidak bisa dia itu, kalau kenapa dibilang golongan 8A dia stabil, karena golongan 8A itu memiliki elektron valensi seperti sini, golongan 18. Nanti masuk ke nomor 4. Alasannya kenapa yang namanya golongan 8A itu menjadi golongan yang sebagai petunjuk dalam pembentukan ikatan kimia. Ya, karena golongan 8A itu mempunyai elektron valensi sebanyak 8 atau 2. Maka elektron valensi yang jumlahnya 8 atau 2 itu dikatakan sebagai unsur yang
stabil. Makanya gas mulia itu hampir semuanya itu elektron valensi. Memang semuanya elektron valensi adalah 8 dan 2 khusus untuk helium. Ya, coba diperhatikan di dalam tabel periodik unsur ya. Yang kelima, kecenderungan unsur-unsur untuk menjadikan konfigurasi elektronnya sama seperti gas mulia terdekat dikenal dengan istilah aturan oktet. Nah, jadi dalam pembentukan senyawa kimia, baik itu melalui ikatan kimia apa saja, itu harus memenuhi yang namanya hukum oktet atau aturan oktet. Ya, nah, kita lanjutkan. Nah, perhatikan sini. Ini mungkin agak bagus ya. Nanti saya perbaiki. Tengok, perhatikan di sini untuk periode yang pertama. Tahu periode ya? Periode itu kalau misalnya lihatnya dia vertikal dalam tabel periode unsur. Horizontal. Sedangkan golongan itu vertikal dari atas ke bawah. Ya, perhatikan periode ini. Ya. Unsur-unsur dalam golongan 8A. Ada helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Nomor atomnya, kalau helium 2, kalau neon 10, kalau argon 18, kalau kripton 36, xenon 54, dan radon 80-an. Coba diperhatikan dalam tabel periode unsur. Nah, perhatikan di angka paling akhir. Kalau KLMN ini kan kemarin sudah kita bahas, itu merupakan kulit ya. Kulit K, kulit L, kulit M dalam unsur-unsur kimia. Nah, perhatikan angka terakhirnya semua. Perhatikan di sini kalau misalnya di helium 2 ya. Makanya dikatakan duplet. Perhatikan semuanya. 8, 8, 8, 8, 8, semuanya 8. Dan itu menunjukkan apa? Bahwasanya yang namanya golongan gas mulia atau 8A itu memiliki elektron valensi sebanyak 8 dan semuanya sudah berpasangan dan itu disebut dengan stabil. Ya, itulah yang disebut dengan memenuhi aturan oktet. Oktet artinya 8. Yang pertama, tadi kan ikatan kimia itu ada ya secara umum. Yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion ini sering disebut dengan juga ikatan elektrovalen. Ya. Nah, perhatikan. Ikatan ion ini terjadi jika atom unsur yang memiliki energi ionisasinya kecil atau rendah melepaskan elektron valensinya, membentuk suatu kation. Nah, dan atom unsur yang lain mempunyai afinitas elektron yang besar atau tinggi, sehingga dapat menangkap atau menerima elektron. Jadi yang menerima elektron itu disebut dengan anion, yang melepas elektron itu disebut dengan kation. Kation dia bertanda positif, makanya kelebihan. Makanya dia harus melepas. Sedangkan anion itu yang bermuatan negatif, kekurangan. Makanya dia perlu supaya jumlahnya pas. Jadi perlu ditambah, makanya kekurangan. Disebut dengan anion. Ingatnya seperti itu. Nah, kemudian kedua ion tersebut kemudian saling berikatan dengan gaya elektrostatis. Jadi ikatan ion ini disebut dengan elektrovalen karena keduanya itu saling berikatan berdasarkan gaya elektrostatis. Ada listrik di situ. Karena pertemuan antara kation dan juga anion. Unsur yang cenderung melepaskan elektron adalah unsur logam, sedangkan unsur yang cenderung menerima elektron adalah unsur non-logam. Jadi bisa saja dikatakan bahwa dalam ikatan ion ini bisa kita lakukan jika ikatan itu terjadi antara unsur-unsur logam dan juga unsur-unsur non-logam. Cenderung, bukan semuanya. Cenderung
bisa dikatakan dia antara logam dan juga non logam. Nah, dalam pembentukan ikatan kimia, khususnya ikatan ion ini, akan lebih gampang jika kita mengikuti aturan Lewis berdasarkan lambang Lewisnya, di mana lambang Lewis ini adalah lambang atom yang dilengkapi dengan elektron valensi. Jadi kalau kita belum bisa mencari elektron valensi dalam setiap unsur, kita tidak bisa mengetahui bagaimana caranya membuat lambang Lewisnya. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana cara mengkonfigurasikan elektron setiap unsur dalam ikatan itu, maka kita baru bisa untuk membuat lambang Lewis, ya. Nah, lambang Lewis gas mulia menunjukkan 8 elektron valensi atau 4 pasang. Maka saya sampaikan, yang namanya elektron itu harus saling berpasangan, ya, berpasangan. Jadi ada 8 elektron membentuk pasangan menjadi 4 pasang. Lambang Lewis, unsur dari golongan lain menunjukkan adanya elektron tunggal atau belum berpasangan. Nah, yang belum berpasangan inilah nanti akan berpasangan dengan unsur yang lain yang juga belum berpasangan. Berdasarkan perubahan konfigurasi elektron yang terjadi pada pembentukan ikatan, maka ikatan dibedakan menjadi, nah, ada ikatan ion, ada ikatan kovalen, ada ikatan kovalen koordinat, kemudian ada ikatan logam. Nah, kita akan yang bahas tadi adalah ikatan ion. Jadi sebenarnya dalam pembentukan ikatan kimia ini, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengkonfigurasi elektron yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya menggambarkan berdasarkan lambang Lewis agar kita tahu di mana letak ikatan dari setiap unsur tersebut membentuk suatu senyawa. Ya. Nah, langkah-langkah penulisan struktur Lewis atau lambang Lewis. Ya. Yang pertama, semua elektron valensi harus muncul dalam struktur Lewis. Jadi kita harus mengkonfigurasikan dulu elektron semua atomnya. Kemudian kita tentukan berapa angka terakhir di belakang dari setiap unsur, itu yang disebut elektron valensi. Baru kita masukkanlah angka yang terakhir itu, atau yang disebut elektron valensi itu dalam lambang Lewisnya. Semua elektron dalam struktur Lewis umumnya berpasangan. Perhatikan ya, semua elektron dalam struktur Lewis umumnya berpasangan. Jadi kalau belum berpasangan berarti dia harus dipasangkan. Ya, harus berpasangan. Berarti belum benar kalau misalnya dia belum berpasangan. Semua atom umumnya mencapai konfigurasi oktet, khususnya untuk H. H itu duplet. Kenapa? Karena H itu nomor atomnya atau elektron valensinya 1. Supaya dia berpasangan, dia cukup mengikat 1 lagi, jadi 2. Nah, 2 itu duplet. Kadang-kadang terdapat ikatan rangkap 2 atau 3. Kadang-kadang. Nah, inilah disebut nanti ada ikatan kovalen. Kovalen rangkap 2, rangkap 3. Umumnya ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 hanya dibentuk oleh atom C, N, O, P, dan S. Nah, perhatikan ini. Pada umumnya, yang membentuk ikatan rangkap 2 dan rangkap 3 itu hanya C, N, O, P, dan S. Ya, kenapa? Karena konfigurasi elektron ininya agak lumayan banyak dan bisa membentuk ikatan rangkap. Oke. Nah, contoh pertama. Perhatikan. Ikatan antara Na dengan Cl. Na itu nomor atomnya 11. Cl nomor atomnya 17. Dengan konfigurasi elektronnya perhatikan. Na 11. Konfigurasi di kulit K itu 2. Kemudian di kulit L itu 8. Kemudian di kulit M itu 1. 2, 8, 1. Ingat kemarin kan 2N pangkat 2 ya. Jadi setelah di kulit K itu 2 maksimal elektron, di kulit M itu 8 maksimal elektron, dan di kulit ketiga itu maksimal 18 dan seterusnya. Nah, kemudian yang Cl17 kita konfigurasikan menjadi 2, 8 tuh 7. Ya, berarti elektron valensi Cl ada tuh 7, sedangkan elektron valensi Na ada 1.
Atom Na melepas satu elektron valensinya, sehingga konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Kalau kita hilangkan satu, berarti angka terakhir dari Na itu ada angka 8. Kalau sudah angka 8 berarti membentuk oktet, ya kan? Sudah benar. Sedangkan untuk Cl menerima satu elektron pada kulit terluarnya, sehingga konfigurasi elektronnya sama dengan gas mulia. Kalau kita tambahkan 7 ini jadi 1, jadi jumlahnya adalah 8. Kalau sudah 8 berarti membentuk oktet. Nah, berarti Na lepaskan 1, Cl terima 1. Berarti Na-nya kelebihan 1 di sini, Cl-nya kekurangan 1 di sini. Makanya 1 memberi, 1 menerima. Nah, ya, perhatikan. Na menghasilkan Na positif tambah elektron. Ya, elektronnya di sini. Nih. Na ditambah Na positif tambah elektron. Na positif ini konfigurasi udah 2, 8. Satunya positif itu. Kan tadi dia melepas 1. Oke, tambahkan jadi 1 positif. Kemudian Cl ditambah elektron menghasilkan Cl negatif. Cl ini 287 sesuai dengan tadi konfigurasinya, sedangkan Cl negatif 288. Kenapa negatif? Ini kekurangan, sudah ditambahi 1 jadi 8. Nah, antara ion Na positif dengan Cl negatif terjadi gaya tarik menarik elektrostatis. Karena ada muatan positif dan negatif di situ, akan membentuk gaya tarik menarik elektrostatis sehingga terbentuklah senyawa ion yaitu NaCl. Na ini Na tadi, kemudian Cl. Jadi kalau misalnya kita gambarkan tadi lambang Lewisnya begini. Na, saya gambarkan ya, Na itu 1 elektron valensinya, berarti kita buat sini titik silang biasanya lambang Lewis. Kemudian Cl ada 7, Cl 7 ya, kita buat tandanya silang. 1, 2 berpasangan ya, 3, 4 berpasangan juga, 5, 6 berpasangan, 7 yang belum berpasangan. Maka diambillah 1 elektron dari si Na yang kelebihan tadi, sehingga dia membentuk pasangan, jadi berpasangannya di sini jadi oktet. Sedangkan di sini juga diambillah dia 1 dari si Cl-nya supaya dia menjadi berpasangan. Maka ikatan Na dan Cl membentuklah pasangan ion. 1 melepas elektron dan satunya lagi menerima elektron. Jelas ya? Nah, contoh yang kedua. Ikatan antara Na dengan O. Ikatan antara Na dengan O. Supaya mencapai oktet, maka Na harus melepas 1 elektron menjadi kation Na. Bagaimana dia? Perhatikan. Nah, supaya mencapai oktet, ya, maka Na harus melepaskan 1 elektron menjadi Na positif. Na, ya, Na menghasilkan Na positif. Tadi Na-nya 281, melepaskan jadi Na positif, lepaskan 1, jadi tinggal 28 elektronnya yang lepas tadi. Kemudian sedangkan O kalau dikonfigurasikan 26, karena nomor atomnya 8, ya. Dia mengikat 2 elektron, jadi O2 negatif, ditambah 2, 6 tambah 2 jadi 8, kan masih jadi 8. Nah, dari mana datang 2-nya? Kan begitu. Diambillah dari si Na yang kelebihan tadi. Na kan kelebihan 1, tapi nanti kita kalikan 2, jadi dia 2. Nah, perhatikan dulu gambar di sini. Nah, berarti di sini Na menghasilkan Na positif tambah elektron, ya. Kemudian O tambah 2 elektron menghasilkan O2 negatif. Na di atas dikalikan 2, Na kalikan 2 supaya elektronnya menjadi 2. Sedangkan yang di bawah kalikan 1. Jadi elektronnya sudah 2, habis ya.
Ini jadi 2 habis, ini juga habis. Nah, tinggal 2 di sini kalikan 2, ini juga dikalikan 2. Berarti 2 Na ditambah O menghasilkan 2 Na positif tambah O2 negatif. O2 Na positif O2 negatif ini menghasilkan Na2O. Berarti Na itu ada 2. Nah, coba kita gambarkan. Kita gambarkan ya. Na-nya pokoknya harus ada 2 berarti. Berarti O-nya itu tadi elektron valensi terluar daripada O itu 6 ya. Perhatikan. Ini O. Saya buat 1. Saya buat dia bulat ya. 2 3 4 5 6. Yang jelas begini. Bagaimana cara membuat titik-titiknya itu, Pak? Gitu. Yang pertama ya buat dulu dia berpasangan. Kemudian nanti yang mana dia supaya jadi 8, kita merekayasa supaya ikatannya itu mencapai oktet, itu intinya. Dan dia harus berpasangan, nggak boleh 3, nggak boleh 5, apalagi 1. Dia harus berpasangan. Bisa double boleh, yang jelas dia harus berpasangan, itu intinya ya. Nah, tadi kan sudah kita pasangkan di bawah 2, di atas 2. Di kiri sama di kanan saya pisahkan karena dia kekurangan 2 kan. Nah, dari mana dapatnya? Nanti kita masukkan Na tadi kan kelebihan 1. Konfigurasi elektron Na yang terakhir, elektron valensinya adalah N1. Berarti Na di sini saya letakkan 1. Satu lagi Na-nya di sini saya letakkan sebelah kanan 1. Nah, sekarang O-nya mengambil Na dari sebelah kanan 1 elektron valensinya dan mengambil 1 lagi di sebelah kiri elektron valensinya. Jadi totalnya semua adalah 8. Nah, Na-nya juga sudah berpasangan, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan juga sudah berpasangan Na-nya. Nah, jelas ya. Nah, coba di rumah kalian latihan bagaimana menentukan kalau misalnya dia itu MgCl2, AlF3 dan MgO. Nah, perhatikan konfigurasi elektronnya, coba dikerjakan di rumah. Ya. Sambil latihan. Oke. Nah, senyawa yang mempunyai ikatan ion antara lain, yang pertama, perhatikan ikatan ion ya. Golongan alkali, ini pasti kecuali atom H. Ya, golongan 1A kecuali atom H dengan golongan halogen yaitu 7A akan membentuk contoh golongan 1A itu ada apa-apa saja. Golongan 1A itu ada H, tapi kecuali dia ya, kecuali H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Nah, kemudian dengan golongan halogen itu golongan 7A, F, Cl, Br, I. Nah, kalau antara ini ya, kalau antara ini direaksikan dengan ini akan membentuk suatu ikatan ion. Yang kedua, golongan alkali atau golongan 1A dengan golongan oksigen yaitu 6A. Ya. Contohnya Na2S, Rb2S golongan oksigen, golongan 6A. Perhatikan dalam tabel periodik unsur apa saja unsur-unsurnya. Ya, kecuali atom H dengan golongan 6A akan membentuk ikatan ion. Kemudian golongan 2A atau golongan alkali tanah semuanya bisa membentuk ikatan ion dengan golongan oksigen atau golongan 6A. Ya, contohnya golongan 2A itu apa saja? B, Ba, B, Mg, Ca, Sr, Ba, Rd. Jadi Ba ya, Mg, Ca dan seterusnya. Perhatikan lagi dalam tabel periodik unsurnya.
Nah, itu untuk golongan 1A dan golongan 2A bisa membentuk ikatan ion dengan golongan halogen dan juga dengan golongan oksigen, atau golongan 6A ataupun golongan 7A, ya. Nah, sifat daripada ikatan ion yang pertama, dia keras, kaku, dan rapuh. Kenapa dia bisa dikatakan keras dan kaku? Karena ikatannya terjadi akibat adanya gaya elektrostatis. Jadi dia sangat menarik ke segala arah. Tapi kenapa bisa rapuh? Karena jika ada dorongan ataupun ada gangguan dari luar, maka dia akan langsung terputus ikatannya atau rapuh, ya. Nah, sifat umum senyawa ionik yang pertama, ya, titik didih dan titik lelehnya tinggi. Nah, itu perhatikan ya, yang namanya senyawa ionik, titik didih dan titik lelehnya itu tinggi. Kemudian dia keras tapi mudah patah, seperti saya sampaikan tadi, keras tapi mudah patah, ya. Karena apa dia keras? Karena dia memiliki ikatan elektrostatis dan ikatannya ke segala arah, dan gampang patah karena jika ada dorongan dari luar maka ikatannya akan mudah putus. Dia merupakan pengantar panas yang baik. Kenapa? Karena ada aliran listrik, karena adanya gaya elektrostatis. Lelehan maupun larutannya dapat menghantarkan listrik, ya, benar seperti yang sebelumnya saya sampaikan. Larut dalam air, ikatan ionik larut dalam air. Kemudian tidak larut dalam pelarut organik, contohnya alkohol, ether, dan benzen. Ya, itu merupakan sifat-sifat umum dari senyawa-senyawa organik. Nah, jika sudah paham semuanya, coba perhatikan di sini ada soal, boleh kalian kerjakan, mudah-mudahan nanti semua bisa menjawabnya. Tentukan senyawa yang terbentuk, harus dengan lambang Lewisnya juga. Senyawa apa yang terbentuk jika kita reaksikan yang pertama antara Mg dengan F. Untuk konfigurasi elektronnya, lihat nomor atom dalam tabel periode unsur. Mg nomor atomnya berapa, kemudian konfigurasikan. F nomor atomnya berapa, kemudian konfigurasikan. Lalu nanti elektron valensinya buat lambang Lewisnya. Setelah itu tentukanlah dia menjadi, nah, senyawanya senyawa apa. Apakah Mg2, Mg2F, atau MgF2, atau Mg3F, atau MgF saja. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, Ca dengan Cl sama. Pokoknya nanti kalian tentukan dulu, carilah berapa nomor atom Ca dalam tabel periode unsur, kemudian tentukan konfigurasi elektronnya, kemudian gambarkan lambang Lewisnya yang direaksikan atau diikatkan dengan si Cl. Begitu juga dengan nomor 3, K dengan O. Jadi Mg magnesium dengan fluorin, kalsium dengan klorida, dan kalium dengan oksigen. Coba dikerjakan, mudah-mudahan bisa ya. Nah, kita masuk selanjutnya, yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom yang berikatan. Jadi perhatikan, karena adanya terjadi ikatan pasangan elektron secara bersamaan. Ikatan kovalen terjadi akibat ketidakmampuan salah satu atom yang akan berikatan untuk melepaskan elektron. Jadi terjadi pada atom-atom yang non-logam. Kalau tadi yang ionik, pada umumnya tidak selamanya ikatan yang terjadi antara logam dengan non-logam, sedangkan ikatan kovalen itu terjadi antara non-logam dengan non-logam. Ikatan kovalen terbentuk dari atom-atom unsur yang memiliki afinitas elektron tinggi, serta beda keelektronegatifannya yang lebih kecil dibandingkan ikatan ion. Nah, ikatan ion sudah pasti satu positif, satu negatif. Jadi tingkat keelektronegatifan jauh. Sedangkan ikatan kovalen karena sesama non-logam, bisa saja dia antara O dengan O. Kan? Itu merupakan ikatan kovalen.
dengan nilai keelektronegatifannya sangat rendah, bahkan nol, karena sama seperti itu. Kemudian atom non-logam cenderung untuk menerima elektron, sehingga jika tiap-tiap atom non-logam berikatan, maka ikatan yang terbentuk dapat dilakukan dengan cara mempersekutukan elektronnya atau membentuk pasangan elektron yang dipakai secara bersama-sama. Kemudian, pembentukan ikatan kovalen dengan cara memakai pasangan elektron secara bersama tersebut sesuai dengan konfigurasi elektronnya harus mencapai juga aturan oktet, yaitu 8 ataupun 2 oktet ataupun duplet. Sama, kalau masalah itu sama, kan tadi seperti yang saya sampaikan di awal. Untuk penentuan ikatan kimia itu sama-sama harus sesuai dengan aturan oktet ataupun membentuk oktet ataupun duplet. Ya, di akhirnya itu nanti harus dia berpasangan 4 pasang. Atau satu pasang, 2 elektron. Ya. Ikatan kovalen terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ikatan kovalen tunggal. Ya, contohnya ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom H membentuk molekul H2. Ini merupakan ikatan kovalen tunggal. Contoh nomor atomnya 1 H kan? Ya, nomornya 1. Nah, kemudian atom yang kedua, atom H, yang berikatan memerlukan 1 elektron tambahan agar diperoleh konfigurasi elektron yang stabil atau sesuai dengan konfigurasi elektron helium, yaitu menghasilkan 2 elektron atau sepasang elektron. Untuk itu, kedua atom H saling meminjamkan salah satu elektronnya atau 1 elektronnya hingga terdapat sepasang elektron yang dipakai secara bersama-sama. Jadi H tadi kan 1 H yang pertama 1 elektron valensinya, H yang kedua juga 1 elektron valensinya. Terus siapa yang ngasih, siapa yang nerima? Tidak ada, tapi sama-sama meminjamkan, sama-sama memberikan. Maka membentuklah ikatan kovalen tunggal. Ini rumus strukturnya. Tinggal digaris H garis 1. Rumus kimianya H2. Ini rumus lambang Lewisnya. 1 titik 1 silang. Oke, jelas ya? Nah, contoh yang kedua. Ikatan yang terjadi antara atom H dengan atom F membentuk molekul HF. H tadi 1 konfigurasi elektronnya. Sedangkan F itu 9 nomor atomnya kita konfigurasikan jadi 2, 7. Ya, berarti elektron valensi F itu 7, elektron valensi H itu 1. Atom H memiliki 1 elektron valensi, sedangkan atom F memiliki 7 elektron valensi. Agar atom H dan F memiliki konfigurasi elektron yang stabil, maka atom H dan F masing-masing memerlukan 1 elektron tambahan, harus 1 elektron tambahan agar sesuai dengan konfigurasi elektron helium, membentuk duplet. Ya. Jadi atom H dan F masing-masing meminjamkan 1 elektronnya untuk dipakai secara bersama. Perhatikan di sini. H elektron valensinya itu 1, F elektron valensinya itu 7. Maka di sini 1 dikasihkan ke F ataupun F memberikan 1 ke H. Jadi sama-sama dipasangkan. Ini kan sama, Pak, sama yang seperti di ionik tadi. Ya, tapi hanya saja ini adalah logam. Non logam dengan non logam. H kan non logam. Gas hidrogen. F juga gas fluor, itu non logam. Maka dia membentuk ikatan kovalen. Ini lambang Lewisnya. Ini rumus strukturnya. H garis F itu garis menunjukkan ikatan kovalen tunggal. Kemudian rumus kimianya HF saja, nggak pakai garis, nggak pakai titik atau silang. Nah, oke ya. Nah, kalau paham, sekarang coba dikerjakan di rumah. Tuliskan pembentukan ikatan, tuliskan pembentukan ikatan
kovalen dari senyawa berikut. Lengkapi dengan rumus struktur dan rumus kimianya. Dan juga rumus lambang Lewisnya ya. Itu paling penting. Itu menunjukkan bagaimana kita menentukan rumus molekul ataupun rumus struktur ataupun rumus kimia dari suatu senyawa. Nah, yang pertama, 3 lagi ya, berarti ada 6 ya soalnya ya. Dan kerjakan di rumah, nanti di-share atau dimasukkan ke classroom. Atom C dengan atom H membentuk molekul CH4. Oke, sudah tahu bentuk molekulnya. C1 hanya 4. Kalau tadi kan belum. Kalau ikatan ionik tadi nggak saya kasih tahu bentuk molekulnya seperti apa. Karena itu yang ditanya. Nah, yang kedua, atom H dengan O akan membentuk H2O. Bagaimana lambang Lewisnya, bagaimana rumus strukturnya, dan bagaimana rumus kimianya. Atom Br dengan Br membentuk molekul Br2. Nah, harus tahu dulu konfigurasi elektronnya ya, harus tahu dulu elektron valensinya dengan cara melihat dari nomor atom. Lihatlah nomor atomnya di dalam tabel periode unsur yang sudah ada masing-masing ya. Nah, coba dikerjakan, nanti dikumpulkan di classroom. Saya tunggu ya. Sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Kita lanjutkan di minggu depan. Mudah-mudahan paham. Dan bagi yang ada yang tidak, jika ada yang tidak paham, boleh ditanyakan langsung. Ketik pertanyaannya di kolom komentar. Akan kita bahas lagi, diskusikan dalam kolom komentar. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.